Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PPKN bersama saya Fahri Mansur. Selamat malam Mbak Isa. Halo Mbak Isa, selamat malam. Apa kabar? Halo, halo Mbak. Ya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Isa? Halo, Mbak Isa apa kabar? Halo Mbak Isa, bisa dengar suara saya? Halo. Ya, kita masih menunggu baru satu orang yang masuk ke kelas. Kita tunggu teman-temannya yang lain sebelum kelas kita mulai bersama. Ya Mbak Esa ini kemana ini Mbak Esa? Kok nggak ada ini nggak ada suaranya. Mbak Esa, halo. Ini saya mikrofonnya saya aktifkan nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa. Baik kita tunggu dulu teman-temannya. Halo. Atau mungkin Mbak Esa ini sedang manggil teman-temannya yang lain ya? Oh nggak ada ini nggak ada suaranya sama sekali nih nggak ada respon sama sekali. Halo Mbak Esa. Halo. Selamat malam Mbak Rosita. Selamat malam. Apa kabarnya Mbak Rosita? Selamat datang juga buat Mbak Luna. Selamat datang di kelas. Baik, selamat malam ya. Mbak Rosita apa kabar hari ini? Ya baik ya. Mbak Luna ini mana nih Mbak Luna? Ya selamat malam juga. Gimana kabarnya Mbak Luna? Oke baik ya. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Ini Mbak Esanya nggak ada suaranya. Ini kemana ini Mbak Esa? Halo Mbak Esa. Ya mungkin baru keluar atau kemana ya? Nggak tahu. Baik di kelas ini baru 3 orang yang masuk. Kita masih nunggu teman-teman yang lain gitu ya. Oh Mbak Esanya sambil tugas ya? Oke nggak apa-apa. Kayaknya dari tadi saya ajak komunikasi ini nggak nggak ada jawaban, nggak ada respon kayak gitu. Ya ya.
Semuanya siap menerima pelajaran ya? Masih semangat ya? Masih semangat dalam menimba ilmu pokoknya di kelas PPKN. Mbak Rosita sekarang sibuk apa ini? Halo? Halo? Suara saya jelas sampai di sana? Halo? Halo? Hilang ya? Suaranya nggak ada ini. Halo? Halo? Suara saya bisa didengarkan teman-teman? Halo? Ya, baik. Udah ada lagi ya. Oke. Nah, ini masih kita sambil menunggu teman-teman. Ini kalau bisa teman-temannya di ini aja. Oh, Mbak Rosita sambil nyetir ini ya. Wah, keren juga ya ternyata. Sambil nyetir, oh, luar biasa sekali. Kalau bisa teman-temannya sambil dihubungi juga nggak apa-apa. Ini kelas sudah dimulai seperti itu. Oh, baru pulang ya. Iya, ya hati-hati ya, Mbak. Hati-hati di perjalanan ini. Sambil nyetir. Iya. Berarti ini siswa-siswanya ini luar biasa sekali ini. Walaupun sambil kerja masih ada kesempatan untuk menimba ilmu. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya. Antusias menimba ilmunya ini tinggi sekali. Semoga ilmu yang didapatkan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sana. Baik, kita tunggu sebentar lagi untuk teman-temannya. Semoga nanti banyak yang masuk. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kalau memang belum masuk semua, kelas ini kita mulai aja ya. Walaupun cuma ini baru 3 orang. Walaupun baru 3 orang nggak apa-apa ya. Dan ini juga masih punya pekerjaan masing-masing ini. Iya, luar biasa sekali. Kita tunggu beberapa menit. Iya. Oke, baik, kita bisa mulai bersama-sama ya. 3 orang nggak apa-apa ini. 3 orang nggak apa-apa ya. Kita mulai saja seperti biasa. Saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua. Semoga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya, baik. Selamat datang bagi teman-teman yang baru masuk. Selamat malam juga dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
Pada malam hari ini kita akan menimba ilmu di mata pelajaran PPKN. Yang kemarin saya minta teman-teman ini untuk mengerjakan soal gitu ya. Saya minta teman-teman untuk mengerjakan soal. Semoga itu sebagai bahan ini, sebagai bahan untuk persiapan ulangan. Ya, ada ulangan yang pertama. Ada ulangan yang pertama itu buat persiapan saja. Jadi tidak perlu dikumpulkan untuk persiapan itu, tidak perlu dikumpulkan. Buat latihan saja. Semoga itu bisa memberikan pemahaman ya di modulnya itu dan dibantu dengan slide yang telah saya berikan kemarin gitu ya. Baik, pada malam hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran PPKN. Nah, kemarin ini kita sudah belajar ya. Bentar. Ya, belajar tentang hukum. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum. Nah, pada malam hari ini kita akan ulas lagi hukum itu sampai selesai ya. Ada hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Ini kemarin kita sudah sempat menyinggung. Bisa dibuka bukunya itu di halaman semuanya pakai modul ya. Ini ada arti penting hukum di modulnya itu. Bentar, di halaman berapa ini? Di halaman 20. Ya, di halaman 20 itu. Di halaman 20 yang arti penting hukum. Mungkin teman-teman itu nanti bisa membaca. Nah, hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Yang kita bahas pertama kali yaitu berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup hukum. Dari pengertiannya dulu, hukum yaitu himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Ini sudah pernah saya jelaskan kemarin, jadi tidak perlu saya uraikan lagi. Intinya hukum adalah petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian unsurnya yaitu yang pertama, dia peraturan mengenai tingkah laku dan pergaulan di masyarakat. Ya, selamat malam buat siapa tadi? Iya, Mbak Mimi ya. Selamat malam buat Mbak Mimi. Selamat mengikuti pelajaran. Kemudian unsur yang kedua, ya, unsur yang kedua diadakan oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Ya. Gimana Mbak Luna ini? Ini ya. Ini slide-nya. Slide-nya bisa dibaca ya, bisa dibaca semua teman-teman untuk slide-nya. Anehnya gimana ini Mbak Nur Aisyah? Ya Mbak Nur Aisyah. Kira-kira kenapa? Kurang jelas ya? Untuk mic-nya, mikrofonnya. Ntar coba. Untuk pengaturan mikrofonnya. Oke. Tes. Baik. Bentar. Siapa tahu. Halo? Suaranya masih aneh kah? Halo? Halo teman-teman. Gimana suara saya bisa terdengar dengan jelas? Halo? Suaranya hilang ya? Oh gitu. Padahal di sini ini bagus sekali untuk sinyalnya. Sinyalnya bagus sekali. Putus-putus ya. Ya gini aja, kalau memang putus-putus, teman-teman menyimak aja dulu. Menyimak aja tidak apa-apa. Nanti untuk videonya bisa diputar kembali gitu ya.
Gitu teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi unsur-unsur dari hukum. Unsur-unsur dari hukum meliputi peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Ya, ada badan resminya. Kemudian bersifatnya memaksa dan sanksinya tegas, gitu ya. Halo. Kemudian tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua, untuk menjaga kepentingan agar tidak terganggu. Dan yang terakhir yaitu untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Itu adalah tujuan dari hukum. Ada 3 tujuan utama: mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, kemudian menjaga kepentingan agar tidak terganggu, selanjutnya yaitu untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Itu adalah tujuan utama dari hukum. Ya. Baik. Hukum dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama menurut bentuknya itu ada yang hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu sudah jelas. Kemarin kita sudah pernah singgung berkaitan dengan hukum tertulis ya. Contohnya apa? Hukum yang tertulis adalah hukum yang sudah tercatat dalam kitab suci negara, yaitu berada di undang-undang. Itu adalah hukum yang tertulis. Yang tidak tertulis ada yang sumbernya itu dari orang-orang terdahulu ya kan, dari orang-orang terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman bagi orang banyak gitu. Jadikan pedoman oleh orang banyak. Itu bentuknya tidak tertulis gitu kan, seperti adat gitu kan, hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis tapi itu dipatuhi oleh semua orang. Itu menurut bentuknya. Kemudian yang berikutnya yaitu menurut isinya. Menurut isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum private dan hukum publik. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum private dan hukum publik. Nah, hukum private ini dibagi menjadi hukum perdana. Menjadi hukum perdata. Sedangkan hukum publik masih dipecah-pecah. Ada hukum tata negara, ada hukum administrasi, ada hukum negara, ada hukum pidana, ada hukum internasional. Sedangkan hukum internasional pun masih dibagi menjadi 2, yaitu ada hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Nah, pembagian hukum inilah nanti akan kita bahas secara mendalam biar kita tahu. Kalau kita hanya mengacu pada modul saja yang seperti ini, hukum ini dibahasnya sedikit sekali ya. Hukum ini dibahasnya sedikit sekali, maka saya tambahkan gitu kan. Ini hanya diberikan garis pokoknya ya, garis pokoknya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi kalau yang di buku modul gitu ya. Kalau yang di modul di halaman 20 seperti ini. Nah, hukum ini nanti akan kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu. Nah, mari kita akan kupas satu persatu. Ada hukum publik dan hukum private gitu ya. Ya. Pada malam hari ini kita mencoba untuk memahami definisi-definisi
Halo. Pada malam hari ini kita memahami definisi-definisi dari berbagai hukum ini. Halo teman-teman, masih bisa dengar suara saya? Iya, selamat malam. Yang baru datang saya ucapkan selamat malam, selamat mengikuti kelas. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Ada ya? Suara saya jelas ya malam hari ini? Jelas atau enggak ini? Suaranya bergetar. Oh gitu ya. Halo? Halo, gimana suaranya? Oke. Baik, kalau mungkin suaranya bergetar ataupun masih ada gangguan-gangguan berkaitan dengan audio ya, berkaitan dengan audio, gini aja. Iya, mungkin putus-putus atau bagaimana, mungkin teman-teman bisa menyimak dulu. Ya, menyimak dulu. Halo? Ya, hilang ya. Mungkin teman-teman bisa menyimak dulu untuk ini, untuk penjelasan saya pada malam hari ini. Jadi daripada nanti teman-teman ini ya menunggu audionya bagus mungkin ya, karena ada berbagai macam faktor, memang memang kondisi seperti ini. Jadi saya lanjutkan saja, nanti teman-teman bisa memutar kembali videonya seperti itu ya. Oke, baik. Pada malam hari ini kita mencoba untuk memahami berkaitan hukum private dan hukum publik gitu ya. Nanti yang akan kita bahas yang pertama berkaitan dengan menjelaskan arti hukum publik dan hukum private-nya. Kemudian menjelaskan teori-teori perbedaan hukum publik dengan hukum private dari beberapa ahli. Nanti ada beberapa ahli yang dia menyatakan tentang perbedaan-perbedaan antara hukum publik dengan hukum private. Yang ketiga nanti ada yaitu membuat skema pembagian hukum publik dan hukum privat, kemudian menjelaskan masing-masing jenis subbagian arti hukum privat dan hukum publik. Itu yang akan kita bahas ya. Nah ini ya, isi hukum seperti yang saya katakan di slide yang pertama tadi. Isi hukum yang pertama ada hukum privat dan ada hukum publik. Hukum privat ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada hukum perdata tadi, ada hukum perdata dan ada juga hukum dagang. Sedangkan pada hukum publik itu dibagi menjadi ini, ada 4 gitu kan. Ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana, dan ada hukum internasional gitu ya. Yang sering kita gunakan, yang sering kita dengar, yang sering kita amati dan cermati ini adalah hukum pidana, yang banyak kita lihat gitu kan, kejadian-kejadian adalah hukum pidana ya kan. Sedangkan hukum yang tata negara itu seperti apa, hukum administrasi administrasi negara itu yang seperti apa, itu kita bisa amati ini dalam pelajaran ini, nanti kita bisa amati ya. Kemudian ada hukum internasional. Ini akan kita bahas satu per satu. Baik, yang baru datang selamat datang, selamat mengikuti ya, menyesuaikan sama teman-temannya. Ya. Yang pertama yaitu definisi dari hukum privat.
atau private ya. Hukum private atau biasanya dikenal dengan hukum sipil gitu ya. Ya baik, untuk Mbak Eninya nanti diizinkan ya. Terima kasih Mbak Luna. Ya, kita masuk pada materi lagi yaitu hukum private atau hukum sipil. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Namanya juga private. Berarti hukum ini adalah menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Ya, ini bisa kita cermati bersama-sama ya. Jadi ini pada hukum private ini menitik beratkan pada kepentingan perorangan gitu ya. Menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Ya, nanti kita akan bisa melihat contoh-contohnya di belakang. Nanti akan saya contohkan di belakang. Ada contoh-contohnya. Hukum private itu yang seperti apa sih? Maka ini biar penasaran dulu gitu kan. Waduh, kira-kira seperti apa itu? Kita lihat dari definisinya dulu. Hukum private yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Itu yang pertama. Ya, contohnya nanti ya Mbak Luna. Oke. Yang kedua yaitu hukum publik. Ya, hukum publik atau kita sering sebut dengan hukum negara. Hukum negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Ya, kita bisa melihat dari definisinya. Berarti sudah sangat berbeda sekali itu kan. Kalau tadi private mengatur menitik beratkan pada perorangan gitu kan, pada perorangan, sedangkan ini sudah berhubungan dengan negara, sudah berhubungan negara dengan negara yang lain atau negara dengan orang gitu kan, ataupun negara dengan orang. Ini hukum publik, menyeluruh, publik artinya. Yang berikutnya yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dan hubungan antara negara pusat dengan bagian-bagian negara. Ya, ada negara pusat dan di bagian-bagian negara atau daerah-daerah. Itu adalah hukum tata negara. Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dan hubungan antara negara pusat dengan bagian-bagian negara atau daerah-daerah. Itu adalah hukum tata negara. Definisi dari hukum tata negara. Nah, yang berikutnya yaitu hukum administrasi negara. Atau ini bisa dikatakan sebagai hukum tata usaha negara gitu kan. HTUN biasanya seperti itu, disingkat HTUN. Atau hukum tata pemerintahan.
yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan, alat-alat perlengkapan negara. Itu adalah definisinya dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan, alat-alat perlengkapan negara. Itu dikatakan sebagai hukum administrasi negara. Nah, kita masuk pada hukum pidana. Definisi dari hukum pidana. Kalau hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Kita sudah sering melihat kalau hukum pidana ini, ya kan? Hukum pidana, hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Itu adalah definisi dari hukum pidana. Dari definisinya pun sudah jelas ya. Karena apa? Mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, kita masuk pada definisi yang lain, yaitu hukum internasional atau hukum perkara internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara sesama negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Kalau ini udah lintas negara, hukum internasional itu dia mengatur hubungan warga negara sesama negara dengan warga negara dari negara lain. Ini sudah memasuki lintas negara. Ya, contohnya kita bisa melihat nanti di belakang. Untuk semua contoh-contohnya nanti kita bisa bahas di belakang gitu kan. Ya, kalau lintas negara kita bisa lihat misal Indonesia dengan Taiwan gitu kan, Indonesia dengan Jepang dan lain sebagainya. Nah, itu ada aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya. Jadi mereka itu diatur, sudah memiliki hukum masing-masing, hukum internasional namanya, kalau sudah masuk lintas negara. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu hukum publik internasional, yaitu hukum antara negara. Hukum antara negara, hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional gitu ya. Jadi hukum publik internasional atau hukum antara negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Ini adalah hubungan negaranya, bukan hubungan warga negara. Ya, itu yang menjadi perbedaannya sedikit gitu ya. Next. Ya, ini ada dari berbagai macam teori perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat ya. Hukum publik dengan hukum private ini ada perbedaannya. Ini menurut
Ulpianus, ahli hukum Romawi ini ya. Ini menurut Ulpianus, ahli hukum Romawi. Kriterianya sifat kepentingan yang diatur oleh hukum. Ya, kriterianya. Kemudian hukum publik ini dikatakan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan Romawi gitu. Dia dikatakan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan Romawi. Sedangkan hukum private ya menurut Ulpianus gitu kan. Menurut Ulpianus itu sesuatu yang mengurus kepentingan badan-badan khusus. Hanya badan-badan khusus yang diurus gitu ya, karena namanya juga private, khusus. Privat itu artinya adalah khusus, jadi berbeda dengan public. Kalau public adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan banyak orang gitu kan, kesejahteraan banyak orang. Kalau private hanya untuk kepentingan badan-badan khusus, badan-badan khusus. Itu menurut Ulpianus. Halo, halo, suara saya masih kurang jelas teman-teman. Halo, ya jelas ya. Ada yang udah jelas, ada yang belum. Ini di sinyal saya udah bagus ini ya. Iya, sinyal saya bagus di sini. Baik, nyimak ya. Kemudian ada teori lagi ya. Ada teori lagi, bisa dilihat teman-teman di layar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya ya. Apabila ini dilihat, apabila yang dilindungi oleh hukum itu adalah kepentingan umum ya, maka termasuk hukum publik. Namun apabila yang dilindungi adalah kepentingan khusus, maka termasuk hukum private. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Makanya apa? Private itu memang pribadi, hanya untuk khusus orang-orang tertentu, perseorangan gitu kan, atau per badan-badan tertentu. Seperti itu. Tapi jika itu untuk umum, maka itu dikatakan sebagai publik ya. Itu adalah teori dari kepentingan yang dilindungi ya. Itu teorinya ya, kepentingan yang dilindungi itu. Kalau yang dilindungi itu umum, maka dia termasuk hukum publik. Tapi kalau yang dilindungi itu khusus ya, yang dilindungi itu khusus hanya orang-orang tertentu, maka dia termasuk hukumnya hukum privat atau private-nya. Ya, ini ada dari Love dan Birling gitu ya. Love dan Birling, ada teori subjek. Nah, kriteria apakah suatu hukum, apakah suatu hubungan hukum termasuk hukum publik atau hukum privat, terletak pada subjek hukumnya. Dia terletak pada subjeknya. Subjek itu apa? Orang yang dikenai hukum. Kalau itu umum, dia termasuk adalah hukum publik. Kalau dia itu khusus, perseorangan atau per badan-badan, dia termasuk hukumnya adalah hukum private. Makanya di sini menurut C.A. Love dan Birling, berkaitan dengan teori subjeknya ya, berkaitan dengan teori subjeknya, hukum itu dikatakan termasuk hukum publik atau hukum privat itu terletak pada subjeknya. Apabila subjeknya itu umum, dia masuknya publik. Dan apabila subjeknya itu
itu perorangan atau hanya badan-badan tertentu, maka dia dikatakan sebagai hukum privat. Itu menurut Love dan Berling. Ya. Menurut Billy Freud gitu kan, ada teori klasiknya. Ya, Billy Freudnya ya mengatakan bahwasanya ya, hukum publik itu mengatur tata negara yang meliputi mengatur cara badan atau alat negara menjalankan tugasnya. Dia mengatur badan atau alat negara menjalankan tugasnya. Kemudian yang berikutnya mengatur hubungan hukum yang diadakan antara negara atau pemerintah dengan para individu atau warga negara. Kemudian mengatur hubungan hukum antara negara dengan pemerintah. Itu menurut Billy Freud dari teori klasiknya. Ya. Nah ini, sedangkan hukum private mengatur tata tertib masyarakat yang menyangkut ya menyangkut ini hak milik dan kekayaan para warga atau individunya, hubungan antara warga, kemudian ada hubungan antara individu dan alat negara sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu. Ya, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya di belakang ya. Contoh-contohnya di belakang nanti kita bisa melihatnya. Baik. Halo, suaranya berdengung ya. Oke, teman-teman mungkin kalau masih ada gangguan audio ini ya bisa menyimak dulu aja, nanti videonya bisa diputar ulang. Kemudian materi ini nanti sekalian saya lampirkan. Seperti itu sebagai bahan buat belajar teman-teman nanti. Kemudian menurut Aton, kriteria ini terletak pada cara mempertahankan hak-hak yang ditimbulkan oleh hukum. Ya. Menurut Aton, ya. Apabila inisiatif timbul dari individu, maka termasuk hukum privat. Tetapi apabila inisiatif timbulnya dari pihak negara atau pemerintah, maka termasuk hukum publik. Nah, seperti itu. Intinya private itu untuk individu, kalau yang publik itu untuk umum, untuk negara, inilah kesatuan negara atau untuk pemerintahan. Nah, seperti itu. Itu sebetulnya sama ya. Sebetulnya semua sama, dari pendapat pertama sampai dengan pendapat ini itu sama sebetulnya. Ya, bentar. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Ini menurut Salmon, ya, ada residu. Hukum publik berhubungan dengan hukum yang diperlukan atau berlaku bagi negara dalam hubungannya dengan warganya, sedangkan sisanya adalah hukum privat. Seperti itu. Hukum publik itu berhubungan dengan hukum yang diperlukan atau berlaku bagi negaranya dalam hubungannya dengan warganya. Ya, sedangkan sisanya adalah masuknya adalah hukum privat gitu. Kalau dia tidak termasuk pada hubungan hukum yang diperlukan ini atau berlaku bagi negara dalam hubungannya dengan warga negaranya, berarti dia masuk pada hukum privat.
Ada banyak sekali definisi-definisi dari para ahli ini ya, yang teman-teman nanti bisa melihat kembali, bisa memutar kembali, dan saya pun nanti akan memberikan slide-nya ini setelah kegiatan belajar mengajar. Nanti saya akan lampirkan dengan link videonya juga. Kemudian menurut Han Kelsen, abstract theory ya of norm, kriteria pada dalam making prosesnya, ya kan, itu sebab hukum publik maupun hukum privat semata-mata hanyalah individualisasi daripada ketentuan umum saja. Ya, ini hukum publik maupun hukum privat semata-mata hanyalah individualisasi daripada ketentuan umum saja. Mungkin dari berbagai macam definisi itu ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang bisa dipahami dari teman-teman semua ya. Ada individualisasinya, ya. Individualisasi berarti kan dia perorangan gitu kan, perorangan. Semata-mata hanyalah individualisasi daripada ketentuan umum saja gitu kan. Jadi terpisah individualnya daripada ketentuan umum saja. Itu menurut Halson. Ya, pada hukum privat, ya, individu-individu terikat oleh hukum yang dibuat sendiri melalui proses pembuatan hukum. Sedangkan hukum publik itu yaitu individu terikat oleh hukum tanpa boleh ikut serta dalam pembuatan hukum. Nah, ini kita bisa melihat perbedaannya itu kan. Individu-individu yang terikat oleh hukum itu dibuat oleh sendiri melalui proses pembuatan hukum. Individu ini terlibat, berarti dia maksudnya adalah hukum individu atau hukum ya private-nya gitu kan. Sedangkan yang sebaliknya ya, hukum publik, kalau hukum publik itu yaitu di ini individu terikat oleh hukum tanpa boleh ikut serta di dalam pembuatan hukum. Ya, artinya dia hanya menerima saja. Seperti itu. Dia tidak ikut dalam proses pembuatan hukumnya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan. Jika hukum privat, warga negara terikat pada peraturan tertentu bersifat memaksa, kebebasannya yuridis hukum ya dibatasi syarat-syarat, ada syarat-syarat tertentu. Sedangkan hukum publik, kebebasan pelaksanaan pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan ya, tunduk pada peraturan prosedur. Ini dapat dimisalkan mendengarkan pendapat yang bersangkutan warga negara. Kemudian yang bersangkutan dapat naik banding. Nah, seperti itu. Ini adalah masuk hukumnya hukum publik. Nah, lebih jelas lagi ini di slide yang berikutnya. Ya, ini kita bisa melihat batas tajam mana hukum privat dan mana hukum publik ini agar tidak kabur. Ini contohnya. Ini teman-teman bisa memperhatikan dan bisa melihat ya. Ini tadi yang diminta contohnya ya. Untuk slide-nya dan videonya nanti saya kirim semua. Oke, tinggal ditunggu aja ya teman-teman. Nanti slide-nya saya kirim semua. Nah,
Ini kita bisa melihat ini antara hukum private dengan hukum publik. Ada bedanya. Misal suatu peraturan hubungan antar dua warga negara, itu termasuk hukumnya adalah hukum private, tetapi terikat pada, ya ini apa ini ya, nggak kelihatan ini, peraturan petugas pemerintah. Ini ada di catatan sipil ya, di catatan sipil itu maksudnya hukum publik gitu kan. Ada catatan sipil, ada catatan sipil ya. Ada hukum perkawinan. Ini adalah contoh di perkawinan. Perkawinan itu kan hubungan antara dua warga gitu kan, hubungan antara dua warga. Iya, yang ke bawah nggak kelihatan ya. Ini, iya disimak aja. Jadi di sini dicontohkan adalah manakah sih yang termasuk hukum private dan mana sih yang termasuk hukum publik gitu kan. Ya, perkawinan itu kan hubungan antara dua warga gitu kan, antara dua warga. Dia terikat, dia ikut itu kan, ikut serta dalam pembuatan hukum itu. Maka itu dikatakan sebagai hukum private. Sedangkan dia dimasukkan dalam pemerintahan agar apa? Resmi. Nikahnya itu biar resmi gitu kan. Resmi, diakui oleh pemerintah gitu kan. Itu namanya hukumnya hukum publik karena dia masuk dalam catatan sipil. Itu perbedaannya. Itu hanya di konsep pernikahan saja dan masih banyak sekali di konsep yang lain gitu kan. Ini di konsep kecil aja. Oh berarti ketika saya melaksanakan pernikahan itu berarti ada hubungan antara dua orang, itu maksudnya adalah hukum private gitu kan. Hukumnya adalah hukum private. Makanya apa? Ketika nanti terjadi sesuatu, di sana sudah ada janji-janji gitu kan. Ada janji-janji jika misal seorang suami tidak memberikan nafkah kepada seorang istri, maka seorang istri berhak untuk menggugat suaminya. Nah itu masuk dia, masuk di private-nya gitu kan. Dia masuk di hukum private-nya ya. Dia masuk di private-nya. Kemudian catatan-catatan resmi tadi yang sudah diatur ya, yang udah diatur, udah resmi gitu kan, yang menjadi bukti pengakuan bahwasanya mereka adalah pasangan suami istri yang resmi diakui oleh pemerintah, itulah hukum publik gitu kan. Dan ini antar individu itu tidak berhak mengaturnya karena apa? Tidak ikut membuat hukum ini. Sudah diatur oleh pemerintah. Gitu kan? Sudah diatur oleh pemerintah. Contoh apa? Menikah. Menikah harus usianya berapa gitu kan. Ada aturannya. Itu udah diatur oleh pemerintah. Jika dia melanggar itu semua gitu kan, dia kena hukum publik gitu kan. Ada hukumnya. Ya. Mungkin dia terkena denda, kena sanksi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Masih menyalahi aturan pemerintah. Itu udah dibeberkan oleh pemerintah ya kan, batas untuk laki-laki dan batas untuk perempuan untuk menikah. Nah itu maksudnya di hukum publiknya gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kita cari yang mudah-mudah aja contohnya. Ya. Baik, ini untuk hukum private-nya nanti bisa dipelajari, bisa dibaca karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, tinggal 3 menit gitu ya. Jadi ini adalah poin-poin yang terakhir ya. Tadi hukum private dan ini hukum publiknya ya. Hubungan hukum ditetapkan oleh pemerintah, warga negara secara yuridis terikat pada putusan pemerintah. Pemerintahan hak di tangan pemerintah, tuntutan hukum dari jaksa berdasarkan kepentingan umum. Saya katakan tadi aturan-aturan contoh dari menikah tadi itu kan
batasan-batasan menikah itu sudah diatur pemerintah. Ketika tidak sesuai dengan itu maka dia terkena perdata ya, hukum perdatanya, kena denda, dia harus membayar denda dan lain sebagainya, atau mungkin pernikahan itu batal gitu. Jadi itulah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita membahas berkaitan dengan hukum. Kita sudah pecah-pecah tadi hukumnya. Semoga memberikan informasi buat teman-teman, memberikan pemahaman buat teman-teman ya, buat teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini ya dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain kelak nanti ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih ya. Semoga kalian di sana semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena katanya udah mulai musim perubahan musim ya kan. Ya, jaga kesehatan dan semoga aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar seperti itu ya. Dan sampai ketemu insya Allah di Indonesia. Kalau kita punya kesempatan kita bisa silaturahim bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata ketika saya menyampaikan materi, dan mungkin ada banyak gangguan-gangguan, itu juga saya mohon maaf. Dari saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bye.